Ya. Dan yang ketujuh adalah Hamid. Ada apa Hamid sekarang? Hamid. Jadi Hamid tidak ada. Jadi ada Hamid. Terima kasih. Inilah muka-muka yang punya keresahan supaya Wang Buloli bisa terbentuk. Saya terima kasih banyak kepada yang 7 orang. Terima kasih kembali ke tempat duduknya lagi. Inilah yang menginisiasi Wang Buloli. Terima kasih banyak. Nah, pada saat mereka kumpul-kumpul sudah dua kali mereka melakukan pertemuan. Ini saya secara singkat, walaupun barangkali agak panjang cerita, tapi harus tahu. Jadi semua masyarakat Wang Buloli tahu bahwa ada yang menginisiasi Wang Buloli ini. Nah, setelah mereka melakukan pertemuan beberapa kali, maka mereka komunikasi sama saya. Bagaimana Sangatta bisakah jadi? Saya bilang saya kebetulan saya tidak mungkin, saya bukan orang di Balikpapan. Saya tinggal di Sangatta. Nah, terjadilah komunikasi. Ya kalau kami siap, kalau Bapak jadi ketua kami siap akan membantu. Nah, oke, maka pada saat tanggal 17-18 malam, saya datanglah ke Balikpapan. Pada saat itu saya ada pertemuan di Samarinda, saya sejak ke Balikpapan. Dan di Balikpapan ada, kalau tidak salah ada 5 orang pada saat itu datang ke rumah mama saya. Ada Pak Taharudin, ada Pak Arifin Geli, ada adik saya Kumehini, ada Pak Rifka, ada 5 atau 6 orang pada saat itu datang. Mereka bagaimana, Pak, ini besok kalau kita siap untuk kami akan siap. Maka terjadilah negosiasi. Nah, masalah saya juga, kebetulan saya juga agak sedikit juga ada kesibukan. Ya, sehingga saya bilang saya nggak bisa kalau saya harus mau rapat ikut-ikut seperti itu. Tapi luar biasa ini terbukti. Saya hanya melalui media komunikasi aja luar biasa bisa terlaksana seperti ini, luar biasa. Ini siapa ketua panitianya dulu lagi? Ini kembali ke ketua panitianya lagi. Nah, ya. Terjadilah muncullah yang tadi dipertanyakan oleh Bapak Haji. Nah, mereka sudah menyampaikan kepada saya, ini Pak, kalau kita jadi ketua, nama ini kami sudah susun dengan penyebutan namanya yaitu Kerukunan Wang Buloli Buton Balikpapan. Itulah nama awal yang mereka ajukan kepada saya. Terus pada saat malam hari itu saya sampaikan kepada mereka, ini nama tidak bisa lagi diganti. Oh, terserah Pak Ketua, kalau kita jadi ketua nanti kita diskusikan. Saya mau ada ikatan batin. Karena kalau kerukunan itu ibaratnya Lombok, itu pedisnya kurang-kurang pedis. Tapi kalau ya dia sampai ada nama yang mengikat batin, itu pedasnya luar biasa. Maka terjadilah malam itu saya bilang coba cari bahasa Wang Buloli yang bisa terikat batin kita. Maka muncullah ahli linguistik bahasa, yaitu Pak Arifin Geli. Beliau mengatakan bagaimana Pak Ketua, calon Pak Ketua namanya Sampuando Wang Buloli. Terus saya bilang apa bedanya dengan Sampuando? Sampuando Wang Buloli dan Sampuando tanpa M dan Sampuando Wang Buloli. Nah, beliau sebagai ahli linguistik Wang Buloli mengatakan Sampuando itu adalah yang ada ikatan batin antara bapak atau ibunya. Itu Sampuando, clear. Nah, kalau Sampuando, ini ada penyanyi ahli Pak Arifin ini luar biasa mesin ya. Nah, kalau Sampuando itu katanya Pak Arifin Geli, ahli bahasa Wang Buloli, bahwa itu bebas. Saya orang Inulu, nikah sama Wang Buloli, saya masuk Sampuando, tapi bukan Sampuando. Nah, pada saat itu tanggal 18 pertemuan di Seraya ini. Nah, jadi terjadilah pada saat itu saya sampaikan kepada, setelah saya duduk jadi ketua, saya sampaikan nama yang ditawarkan siapa. Ada 2. Yang pertama tadi Kerukunan, yang kedua Sampuando. Hampir 100% mengatakan Sampuando, Pak. Jadi saya mohon maaf, pada saat tanggal 18 di Seraya itu ada anggota kita yang kita tunjuk sudah koordinator, saya mohon maaf. Tapi karena dia bukan masuk Sampuando, maka kita harus keluarkan. Karena yang jadi pengurus pertama ini harus orang Sampuando Wang Buloli, yang ada turunan dari Wang Bulolinya. Jadi yang anggota biasa silakan, tapi kalau pengurus harus ada Sampuando Wang Buloli. Jadi orang Wang Buloli dari bapak atau ibunya. Ya, itu sudah clear Pak Haji. Itulah cerita singkat supaya dari keluarga besar Sampuando tidak bertanya-tanya lagi. Itulah sejarah singkat namanya Sampuando Wang Buloli. Dan memang saya banyak ditelepon, Sampuando Wang Buloli ini memang ini langka. Hampir semua paguyuban di Indonesia sedang menggunakan kerukunan-kerukunan. Hanya kita menggunakan Sampuando yang memang itu tempat yang biasa. Sehingga dari Malaysia, dari Samarinda, dari Tarakan itu terpanggil. Jadi saya bilang, jadi pada saat itu ada juga anggota. Ini dana yang dipersiapkan pada saat 10.500.000 kita dapat di pantai sini juga. Ada juga orang yang resah. Tapi terbukti hari ini hampir 200 kali lipat. Itu anggaran karena persoalan Sampuando Wang Buloli tadi. Nah, itu cerita singkatnya Pak Haji.
Jadi sampai ada Wambulu itu selagi diperdebatkan itu sejarah singkatnya semua supaya kita semua tahu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada beberapa hal yang pertama saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas amanah yang diberikan, baik dari tim 7 maupun rekan-rekan saudaraku Sampan Wambulu yang hadir di Pantai Seraya pada saat itu tanggal 18 kalau saya tidak salah. Saya ditunjuk sebagai Ketua Kerukunan Sampan Wambulu pertama, walaupun kata Pak Sana Ani dulu Wambulu ini pernah juga dibentuk. Para saya kemarin sudah sampaikan, tapi saya juga tidak tahu persoalan satu dan hal saya tidak tahu kenapa tidak jalan. Tapi mudah-mudahan organisasi ini jangan hanya besar di permulaan, tapi setelah itu lain berkembang seperti itu. Oleh karena itu saya minta organisasi ini, saya bilang sama pengurus, tidak boleh ada yang ditonjolkan, harus kita menggunakan sistem manajemen. Jadi kalau ada ketua ada masalah, ada wakil ketua. Jadi kita jangan terpaku karena ini banyak uangnya, karena ini berkuasa, jangan. Kita harus menggunakan sistem sehingga organisasi ini berjalan. Ini yang saya mau. Jadi dengan bantuan saudaraku semua, pengurus nanti insya Allah tinggal satu kegiatan yang paling besar untuk kita peradakan, yaitu raker. Nah raker nanti kita akan rapat, bulan berapa kita akan sepakat, disitulah kita akan menyusun program kerja kita. Mudah-mudahan dengan raker itu baru kita bisa action. Kita bekerja nyata dan ikhlas, selalu yang saya semboyankan, Wambulu peduli dan Wambulu berbagi. Jadi sudah ada topik itu yang kita akan kencangkan, yang berhubungan dengan bagian sosial, berhubungan dengan sosial, yaitu peduli dan berbagi. Siapapun yang ada permasalahan orang Wambulu, mari kita bantu. Dan itu sudah terbukti ada 2 kali musibah. Alhamdulillah Wambulu hampir 50 orang itu hadir. Yang pertama longsor, yang kedua ada yang banjir. Nah ini semua ada 3 kali. Luar biasa sudah. Ada juga yang tertimpa pohon. Nah ini luar biasa. Yang berikutnya saya sebagai ketua umum menyampaikan sedikit. Mari kita bersatu. Kekeluargaan kita selalu kita bangun, persaudaraan kita bangun, kita gotong royong sudah seperti sudah bagus. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kita sama. Sekecil apapun bantuan itu akan berguna untuk organisasi. Mari kita sama bahu-membahu. Yang saya minta adalah ada kontribusi lebih. Jangan sampai ada sifat yang jelek dalam organisasi, yaitu apatis dan egosentrik, ego itu. Kalau sifat apatis itu dia masa bodoh. Kalau ada pertemuan Wambulu dia cuek, saya juga bukan pengurus biar saya juga bukan panitia, itu tidak bagus sifat itu. Itu harus kita bawa di Wambulu. Harus kita bersama-sama. Jangan sifat apatis masa bodoh. Kalau ada Wambulu ada pertemuan harus terlibat. Walaupun tanpa diundang, karena langsung untuk mengundang. Ini kita komitmen dari awal. Jadi tidak ada lagi pada itu ada pertemuan, biar aja saya juga bukan panitia. Tak boleh seperti itu. Itu yang bikin rusak organisasi. Apalagi organisasi bukan organisasi politik, ini organisasi kekeluargaan. Begitu juga ego. Kalau ada sudah dalam organisasi ego, dia saja mau menang, pada saat sarannya tidak diterima, dibantah, langsung dia ngambek, tidak mau lagi datang. Ini yang repot ini. Kita tidak punya dana, tapi alhamdulillah terbukti dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini apa yang disampaikan Ketua Panitia tadi 200% lebih kita punya bisa. Kita punya anggaran. Dan ini masih banyak sebenarnya anggaran, tapi karena sudah ditutup. Nah ini ada Ibu Sedari jadi ibu anggota DPR, ini desa Bu. Ini bukan kabupaten, ini desa. Jadi luar biasa desa kami ini Bu, seperti tadi yang dikatakan tadi sesepuh kami tadi, memang luar biasa tantangannya desa ini sehingga pantas tersebar kemana-mana. Nah itu barangkali saya minta kepada rekan-rekan semua, mari kita bersatu, jangan lagi ada perbedaan, jangan persamaan 1000, perbedaan satu yang tidak bisa besarkan. Saya minta sekalian kita masih bersatu. Silakan menyampaikan apa semua nanti di raker. Mudah-mudahan organisasi ini bisa berjalan apa yang kita tidak ada unsur politisnya. Tapi kita wajib organisasi Wambulu kalau ada figur yang kita wajib untuk membantu masyarakat, kita perlu kita dukung, wajib. Kita sudah ketua harus itu. Ya kita tidak boleh masa bodoh dengan politik. Karena politik itu juga salah satu yang akan mensejahterakan juga masyarakat. Ya, yang berikutnya adalah bagi rekan-rekan semua nanti yang dilantik, baik anggota maupun wakil ketua pengurusan, mari kita bahu-membahu, kita bekerja keras. Mudah-mudahan Wambulu ini seperti yang sampaikan saya tadi, jangan sampai pada saat seperti ini besar, setelah itu cerita dalam bahasa tinggal kenangan. Saya tidak mau seperti tinggal kenangan. Ya ini saya minta. Yang berikutnya saya ucapkan 2 jempol kepada panitia, ketua panitia, jajaran, sekretaris bendahara dan seluruh panitia yang terlibat, luar biasa. Saya melihat sudah ada kocak. Terima kasih kepada adik saya Saidi, luar biasa sebagai ketua panitia mengorder anggotanya sehingga kegiatan seperti ini tidak gampang. Dari data baju yang saya buatkan di Sangatta itu saya sekitar 250 lembar PCS itu ya, 250 lembar ditambah dengan ibu-ibu 100 lebih, hampir 350 lembar baju yang tersedia itu pakai uang pribadi. Luar biasa antusias gara-gara sampo Anda Wambulu tadi. Jadi luar biasa ini
saya perhatikan kalau untuk kabupaten aja sebenarnya ini juga susah kita masih bisa bersaing, ini desa. Saya juga sampai juga bingung, luar biasa sambutan antusiasme. Ini masih berdatangan terus tadi siang, nanti datang siang baru kita adakan, barangkali mereka akan datang ke sini. Yang berikutnya, sebelum saya menutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada penyumbang yang tadi ketua panitia, saya ulang lagi karena saya sebagai ketua umum, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kalian sumbangkan itu bisa bernilai ibadah dan akan ditambahkan rezeki sebagaimana tadi. Karena ini ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya, ada hadis riwayat Bukhari Muslim itu, dia katakan seperti ini. Kalau saya tidak salah ini ada Pak Ustaz, saya setengah Ustaz lah kita ini kan, bahwa barang siapa yang ingin melapangkan rezekinya, luaskan rezekinya, dan perpanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Dan inilah silaturahmi. Insya Allah apa yang kalian amalkan pasti akan terlaksana. Itu ya. Itu janji hadis Bukhari Muslim itu sabda yang paling bohong itu, sah itu ya. Seperti itu. Yang berikutnya apa yang disampaikan tadi dan penasihat kita, ini tantangan buat pengurus, ambulan harus kita ada. Bang Muloli, saya punya target seperti yang kita rapat awal 3 tahun. Tahun 2024 kita harus sudah punya ambulan Bang Muloli. Sampai ada mobil kita punya ambulan. Bagaimana caranya kita otak. Apalagi dari penasihat tadi harus menyampaikan itu, karena itu kebutuhan mendasar. Ambulan itu, mobil itu bisa juga kita yang pakai. Kita sendiri barangkali kita ini juga calon, pasti juga kita besok kita akan menggunakan kendaraan itu. Maka nanti pada saat terakhir ini kita akan kencangkan bagaimana metode sumbangannya, apakah internal ataukah perlu juga eksternal. Nanti kita bicarakan di dalam raker, karena keputusan saya tidak bisa mengambil, tapi di dalam artinya semua keputusan itu kita rapatkan. Jadi kalau memang nanti teman-teman minta internal aja, maka kita orang memulai aja yang mengumpulkan uang. Nggak usah kita minta kemana-mana. Insya Allah kita punya mobil, jangan tekat. Ini terbukti kepanitiaan ini kurang lebih 1 bulan sudah terkumpul hampir 30 juta. Kecil sekali, ini 3 tahun. Masa kita tidak bisa dapat 100 juta kendaraan? Dan ini kita sudah ada menyampaikan kendaraan itu sekitar 100 juta. Karena kita rencana beli second, usah beli mobil baru. 80 juta unitnya. Tambah furnish-nya itu kalau dia lalu-lalang itu ambulan, sampuan, Muloli, buton, dan bapak luar biasa kalau dia lewat. Dan hitungnya belum ada. Hitungnya belum ada, keterlaluan juga kita belum ada. Karena kita di sini mayoritas. Nah, ini yang perlu kita, bukan kita mau gagakan, bukan. Ini saya selalu sebutkan investasi akhirat. Siapapun yang menanamkan uangnya di sini, insya Allah akan melipat gandakan itu di Allah. Nanti proses Muhyiddin akan menyampaikan itu. Jadi itu dosa ragu kalau menyumbang untuk ambulan itu. Investasi akhirat, Pak, investasi akhirat. Investasi akhirat. Saya sudah sampaikan kemarin, 500.000 aja satu orang 3 tahun, dikali 200 orang ya. Itu sudah 100 juta, clear. Sementara kita pengurus 150 orang, tinggal 50 sudah selesai itu, Pak. Itu hanya 500.000 3 tahun. Nah, kalau kita ikuti ketua panitia, kalau 3 juta 3 tahun, 3.500, 3.100, 3.000 satu hari, itu kita bisa mengumpulkan 3 tahun 3 juta, hanya memerlukan hanya berapa? 100 orang aja sudah clear. Jadi tidak terlalu, rumusnya kecil gampang. Nah, sekarang silakan berlomba-lomba untuk investasi akhirat, karena ini amanahnya penasihat kita harus ikuti nih. Ambulan itu perlu kita laksanakan apapun susahnya. 2024 sampai 2020 harus punya ambulan. Yang berikutnya, sebelum saya tutup, ada pantun saya buat kita punya organisasi. Sungguh sejuk air kelapa, kelapa muda tersisa 3. Walaupun kita beraneka rupa, persaudaraan dan kekompakan terus kita jaga. Hidup Bang Muloli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.